Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang program khusus anak dengan hambatan pendengaran yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Dewi Rati Kapisah MPD. Adapun presentasi ini dibuat oleh Alvina Damayanti, saya sendiri Nur Latifah Savitri, Maisarah, Muhammad Iqbal, dan Sri Fatonah. Kemudian dalam pembahasannya ada mencakup pengertian, tujuan dari BPBI, program BKPBI, tujuan tahapan, hasil program, beserta kesimpulan. Kemudian materi yang pertama yang saya paparkan adalah pengertian tunarungu. Tunarungu sendiri adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan dalam indera pendengarannya. Pada anak tunarungu, ketika dia lahir, dia tidak bisa menangis. Anak tunarungu juga mengalami kesulitan berbicara karena fungsi pendengarannya yang tidak berfungsi. Agar dapat berkomunikasi dengan orang lain, maka harus menggunakan bahasa isyarat. Widya Stuti 2019. Kemudian adalah pengertian BPBI. Menurut Wasita 2013 halaman 39 menurunkan bahwa Bina Komunikasi, Persepsi, Bunyi, dan Irama atau BKPBI merupakan program atau strategi pembelajaran yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional bagi anak dengan hambatan pendengaran. BKPBI merupakan suatu bidang, namun merupakan suatu proses penilaian untuk BKPBI memiliki prinsip pembelajaran yang didasarkan pada pemberian pengalaman konkret menuju abstrak, mudah menuju sulit, ringan menuju berat dengan lingkup aktivitas dimulai dari latihan mempersepsi bunyi-bunyi latar belakang seperti bunyi yang paling mudah untuk dipersepsi, kemudian menuju bahasa dan terakhir yaitu irama musik. Tujuan program melalui layanan BKPBI diharapkan penyandang tunarungu atau anak dengan hambatan pendengaran dapat menyadari ada tidaknya bunyi, mendeteksi bunyi, mencari atau menemukan bunyi atau mengidentifikasi bunyi, membedakan bunyi atau mendiskriminasikan bunyi, dan pada akhirnya memahami bunyi, baik bunyi yang dihasilkan alat-alat musik, bunyi latar belakang, dan sifat-sifat bunyi maupun bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Adapun tahap program BPBI secara ringkas berisi 3 taraf penghayatan bunyi yang berjenjang mulai dari terendah sampai dengan tertinggi. Adapun ketiga cakupan tersebut, yang pertama ada taraf penghayatan bunyi, kedua taraf penghayatan bunyi sebagai isyarat atau tanda, dan yang terakhir taraf lambang bunyi yang tertinggi. Selanjutnya ada tujuan tahapan. Pada tujuan tahapan ini mencakup 4 aspek. Yang pertama ada deteksi. Tujuan dari deteksi bunyi ini yaitu untuk menyadarkan anak tentang adanya bunyi-bunyian latar belakang, bunyi suara manusia dan bunyi suara binatang secara terprogram. Dan yang kedua ada diskriminasi. Tujuan dari diskriminasi bunyi yaitu untuk anak dapat membedakan 2 macam sumber bunyi atau lebih yang berbeda secara terprogram. Ketiga ada identifikasi. Tujuan dari identifikasi bunyi yaitu agar anak dapat menyebutkan ciri-ciri bunyi-bunyi tertentu dan mampu mengenali bunyi-bunyi yang dipendengarkan dengan baik. Identitas anak. Nama Muhammad Marwan Daud. Tempat dan tanggal lahir 5 Oktober 2009, umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status anak kandung, anak dan dari jumlah saudara. Pertama, nama sekolah Madana Dunia, kelas 6 SD, nama ibu Arbaina, nama ayah Umar, alamat Jalan Magon Teman Raya, Gang Magon Teman 1. Selanjutnya, pada instrumen implementasi pengembangan program tahap 1, untuk Marwan, anak masih belum bisa mendeteksi atau kurang mampu mendeteksi ada tidaknya bunyi
khususnya bunyi hewan. Pada tabel kami pun kami menyertakan indikator bunyi-bunyi hewan seperti burung, monyet, dan lebah pada saat evaluasi. Selanjutnya, instrumen implementasi pengembangan program tahap 2. Marwan masih belum bisa atau kurang mampu dalam mendeteksi ada tidaknya bunyi. Kami mencoba mengembangkan kemampuan anak dalam mendeteksi bunyi, yaitu pada tahap kedua ini masih sama bunyi hewan, namun dengan bunyi hewan yang berbeda. Kami sudah mencoba untuk mengimplementasikan, mengajarkan kepada anak bahwa seperti ini loh bunyi hewan, bunyi-bunyi hewan. Di dalam tabel kami menyertakan indikator bunyi-bunyi hewan seperti kodok, kucing, serigala. Dan pada hasil akhir evaluasi, anak masih tidak bisa atau kurang mampu, terbukti dari 10 butir indikator, anak masih belum mampu atau masih salah dalam mendeteksi ada tidaknya bunyi. Selanjutnya, implementasi pengembangan program tahap 3 kepada Marwan. Untuk pengembangan program tahap ketiga ini, kami mencoba mengembangkan instrumen yang kami punya, karena pada tahap 1 dan 2 tadi anak masih kurang mampu atau tidak bisa dalam mendeteksi bunyi-bunyi, khususnya bunyi hewan. Jadi kami mengembangkan instrumen implementasi untuk tahap ketiga, yaitu instrumen implementasinya berupa bunyi-bunyi alat musik seperti bunyi peluit, bunyi gendang, dan bunyi piano. Pada tahap ketiga ini ternyata Marwan memiliki sedikit kemajuan dalam mendeteksi bunyi-bunyi. Terdapat dari beberapa indikator, yaitu 4 dari 10 indikator ternyata anak mampu. Cuman kemampuannya itu hanya bisa mendeteksi bunyi-bunyi yang melengking, tergolong nada yang cepat, dan dinyaring serta secara langsung. Untuk implementasi program pada tahap keempat, kami masih menggunakan instrumen berupa bunyi alat musik, yaitu peluit, gendang, dan piano. Kami berusaha mengoptimalisasikan kemampuan atau supaya anak itu lebih ada kemajuan dalam mendeteksi ada tidaknya bunyi. Jadi kami menggunakan instrumen yang sama dari tahap ketiga, dan ternyata sangat bagus perkembangannya. Terdapat dari 10 indikator, anak dapat mendeteksi bunyi atau benar dalam mendeteksi bunyi, yaitu 7 indikator. Selanjutnya, implementasi pengembangan program pada tahap 5. Pada tahap 4 tadi, ternyata Marwan sudah memiliki perkembangan yang cukup baik dalam kemampuan mendeteksi bunyi-bunyi alat musik. Jadi pada tahap kelima, kami mencoba untuk mengembangkan dengan mengganti bunyi-bunyi alat musik tersebut dengan kaleng yang berisi batu, botol kaca yang dipukul dengan sendok, dan juga cangkir yang ditutupi dengan balon lalu dicubit. Nah, ternyata pada hasil akhir setelah kami melakukan implementasi, sudah loh, ya tadi tahap 1 loh yang pertamanya Sebelah mana?
terdengar suaranya terdengar? Tidak. Tidak. Apa bunyinya? Mungkin cukup sekian yang kami sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Jika ada materi yang terlupakan maupun sesuatu hal yang mau ditambahkan atau lebih ingin dipahami lagi, silahkan untuk teman-teman bertanya ataupun langsung mengetik di kolom komentar yang tersedia melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab nantinya. Dan untuk pembahasan kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.